introduction tentang neuroimaging, jadi tentang apa namanya, brain and spine. Nah, Recording in progress. Oke, saya share screen. Oke, bisa lihat screen-nya ya. Halo? Iya, dokter. Ya, bisa dilihat Dok. ya. Bisa, dokter. Ada berapa ini yang baru? Izin dokter, yang baru kami bersepuluh, dokter. Oke. Saya mulai aja ya. Baik, dok. Oke. Oke, yang pertama, saya mau mungkin sekilas introduce tentang anatomi, biar nggak lupa. Kalau cerebral hemisphere itu ada berapa lobes, ada paling tidak 3 untuk supratentorialnya ya. Kira-kira ini frontal, sebentar. Oke. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe ya, ada temporal lobe. Kemudian jangan berhenti di situ, tapi kalau melibatkan yang lebih dalam lagi ada insula region ya. Jadi insula ini masih bisa termasuk temporal lobe, tapi ada beberapa jurnal yang memisahkannya jadi insula region sendiri, tapi dia bisa dibilang termasuk dari temporal, limbik, dan occipital, ya ini total cerebral hemisphere. Ya, untuk potongan tahu ya, ini kita lihat Izin dari arah dokter, samping. Hah? Gimana? Izin izin dok, dokter, tampaknya slide. Ya. tampaknya slide-nya belum berpindah dong. Oh, oke, oke, wait. Oke, saya share ulang deh. Ini bisa? Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Sudah dok. dok. Ya, oke. Oke, ini yang tadi saya bilang ya, ada beberapa lobes ya, frontal, parietal, temporal. Ini bisa dibaca sendiri, nggak akan saya habis-habisin waktu hanya untuk membaca atau mendikte satu-satu apa yang saya tulis di sini di slide ini ya. Bisa dibaca sendiri dan saya yakin para dokter sekalian sudah pernah lulus dokter umum sehingga pasti tahu. Jadi saya cuma mau menekankan hal yang penting untuk ilmu ke depan menjalani program studi spesialis ya. Oke, ada frontal, parietal, temporal, lokasinya frontal jelas paling depan, parietal itu di belakangnya frontal, ya. Kemudian temporal, ya jelas di area temporal, samping. Nah, insula yang saya bilang ini di daerah dekat temporal lobe sebenarnya dia. Jadi ada yang bilang itu termasuk temporal lobe, ada yang memisahkan dia, tapi dia juga bagian dari temporal. Sehingga mau dibilang itu lobe tersendiri atau tergabung itu sama saja. Limbik Limbik ini juga berada lokasinya pada area temporal, ya, tapi kadang suka dipisahkan karena fungsinya yang berbeda, ya. Kemudian occipital yang paling belakang, ya. Ini yang atas, ya, supratentorial. Yang kita kalau di imaging maupun tidak imaging, neuro itu kita bagi ke brain ya, itu ada supra di atas tentorium, yaitu supratentorial, atau di bawah tentorial, yaitu infratentorial ya. Ini kita berbicara yang supra ya. Kemudian apa sih batas-batasnya untuk menentukan ini bagian frontal yang mana sudah mulai temporal untuk dari segi imagingnya. Ya, kalau lihat dari kayak gambar gini, kita lihat dari samping. Ini gambar otak yang kita lihat dari samping, berarti dia adalah gambaran sagital. Ya, kalau yang ini, lihat ya, yang bawah ini kita lihatnya dari bawah. Ya, otomatis itu potongan dari aksial. Ya, kalau lihat dari samping, sagital, dari bawah itu aksial, dari depan atau dari belakang itu koronal. Ya, itu potongan yang kalian harus basic kalian mengerti. Nggak, mungkin kalian agak masih bingung atau mungkin sudah terbiasa karena sudah banyak yang bekerja bertahun-tahun, tapi kalau masih bingung ya bisa ditanyakan nanti ya tentang potongan-potongan cara melihat potongan. Ya.
Nah, kita lanjutkan ini yang paling penting untuk kita cek batas mana sih kita bilang frontal, kapan kita bilang parietal. Ini area vertex ya. Area vertex itu area ubun-ubun nih loh, paling tinggi dia ya. Jadi kalau lihat di sini, ya ini area sini paling tinggi. Nah, di sini ada central sulcus ya. Ini yang warna hijau ini namanya central sulcus. Di depan itu adalah frontal lobe. Di belakang itu adalah parietal lobe ya. Untuk Wah, apa namanya? eh tanda lain selain mengetahui ini gimana itu ada lihat sigmoid hook sign jadi atau sorry baru nyala lampunya. Ini sigmoid hook sign atau omega sign yang terbalik. Kalau kalian tahu gambaran omega ya itu kalau terbalik ini gambarnya ini yang hijau ya. Selain itu kalian bisa lihat ada gambaran superior frontal sulcus di sini ya, atau langsung pars bracket sign. Jadi benar-benar di midline ada yang gambarannya bracket di belakang, depannya persis itu biasanya adalah si central sulcus atau kalian akan lihat gambaran seperti omega yang terbalik, reverse omega sign atau sigmoid hook sign. Saya cantumkan berbanyak-banyak sign untuk melihat dan membedakan bagaimana frontal dan parietal ini banyak sekali ya. Itu bisa dicari sendiri. Kita sekarang belajarnya kan nggak di apa dipasok ilmu, tapi kalian harus secara mandiri triggered untuk mencari tahu gitu ya. Nggak akan saya detailin satu-satu. Kalau mau tanya silahkan dengan open, bisa dibagi nomor WA. Dok, inikah yang namanya sigmoid hook sign? Dengan open akan saya jawab ya. Tapi jangan nanya tanpa mencari ya, karena kita tuh harus mau tahu terus ya. Studi spesialis itu kamu nggak akan dikasih kuliah berjam-jam seperti kamu sebelum FSCAT ya. Jadi kalian harus mau sendiri mencari itu, baik di buku ya dan di website yang terpercaya. Jangan ngambil-ngambil yang tidak terpercaya ya. Otomatis itu nggak akan bagus kredensialnya, credibility-nya, sorry. Nah, terus selain itu, kita baru memisahkan frontal dan parietal, ya. Ini, central sulcus ini frontal, parietal. Ya, kemudian ada lagi namanya temporal lobe. Ketika kita melihat suatu Sylvian fissure, bentuknya kayak K gitu ya, masing-masing kayak K, itu tuh area temporal, ya. Kemudian ini occipital lobe. Nah, occipital lobe ini ada parietal occipital fissure atau sulcus. Paling kelihatan kalau memang di sagital. Kalau di mana di aksial agak susah ya. Ini langsung kelihatan bahwa ini parietal, ini occipital ya. Ini masih supratentorial. Kenapa? Ini ada tentorium. Lihat yang tipis ini ya, garis tipis ini tentorium. Maka yang di atas semua sini adalah disebut supratentorial. Yang di bawah sini termasuk ini brainstem ya, ini cerebellum, itu infratentorial. Ya, ini frontal lobe, ini parietal lobe, ini occipital lobe, ini supratentorial. Apa saja sih yang supratentorial? Ada lagi yang belum tersebutkan. Ini adalah ini lihat nggak garis kayak eh, gambar apa suatu bentuk gitu ya. Eh, batasnya tegas agak tipis gitu ya. Nah, ini namanya corpus callosum ya. Jadi itu juga masuk di area supra ya. Brainstem ini di area sini lihat nih ada sela ya, sela tursika ya. Terus di dalamnya ada pituitary gland ini termasuk di infra. Ya, tapi biasanya kita nggak akan ngomong, oh ini masuk infra atau enggak. Ya langsung aja tulis ini sela region kayak gitu ya. Brainstem ya brainstem gitu. Ini cerebellum, ini brainstem ya. Yang di tengah ini. Bisa lihat ya. Untuk potongan ini aksial ya. Dimana kita lihat dari atas atau dari bawah ya. Ini sagital jelas. Ini sagital juga. Yang ini lihat, bayangkan kamu lihat dari depan. Ya, dari depan atau dari belakang itu koronal. Ini potongan sagital ya. Nah, ini Rolandic fissure itu nama lainnya ya. Lihat bentuknya omeganya terbalik. Kalau omega kan biasanya begitu. Nah, ini omega terbalik, maka di depan itu adalah presentral gyrus atau frontal lobe sudah masuk frontal lobe. Yang di belakangnya itu termasuk parietal lobe ya. Terus ada juga nama-nama lain yaitu seperti cingulate sulcus ini untuk mencari pada sagital. Which is memang challenging apalagi kalau pasiennya masih muda. Bentuk brain yang seperti ini, banyak sulkusnya terlalu masuk-masuk ke dalam itu biasanya orang tua. Kalau masih muda sekali, mereka akan rapat, cenderung rapat, nggak atrofi ya. Sehingga itu susah nyarinya, celah-celah girus dan sulkusnya. Sehingga
kalau saya akan lebih prefer lewat aksial untuk menentukan tuh frontal, parietal atau di central sulcus depannya atau di belakangnya seperti itu ya. Terus ada lagi bentuknya seperti ini kayak L terbalik gitu ya, superior frontal sulcus ini. Ya, ini juga tanda bahwa ini adalah suatu area frontal. Ini termasuk di frontal lobe. Ya, kembali lagi saya ingatkan ini di tengah karena ini di midline ya. Jadi ini ada struktur yang namanya corpus callosum. Lihat tentoriumnya ini yang tipis sekali kayak membran ya. Ini kalau di sagital seperti ini. Nah, ini tentorium, maka di atas sini semua adalah supratentorial, yang di bawah sini semua adalah infratentorial termasuk cerebellum dan brainstem ya. Ini dari potongan sagital, kita lihat dari samping ya. Ini ada banyak macam termasuk Broca dan Wernicke yang sangat penting untuk kita ketahui kalau pasien itu ada afasia ya. Nah, ini ada sulkusnya. Nah, nanti bisa dipelajari. Kalau Sylvian Fisher itu daerah sini juga, daerah temporal. Tapi paling baiknya dilihat pada aksial atau di koronal. Nanti saya akan tunjukkan ya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini untuk mengetahui parietal sama occipital batasnya kalau dari sagital ya bisa kita bedakan nih central sulcus ya ada cingulate gyrusnya tadi nih mengarah ke central sulcus, maka ini semua di frontal, ini baru parietal. Kemudian ada parieto-occipital fissure di sini, maka ini occipital ya. Insula yang tadi saya bilang ini masih bisa dibilang termasuk dari temporal lobe ya. Jadi dia tuh di dalam daripada Sylvian Fisher. Oke. Ada single gyrus ya. Terus ini corpus callosum ya. Jadi struktur-struktur yang midline ya. Kalau hemisfer lobus frontal tuh kan kanan kiri ya, parietal kanan kiri, occipital juga kanan kiri. Struktur yang benar-benar di midline dan crossing midline itu salah satunya corpus callosum dan single gyrus. Jadi ini yang kalian lihat di tengah-tengah ini ya. Kalau misalnya di coronal, nih potongan coronal ya. Sekali lagi saya ingatkan ini lihatnya dari depan dan belakang. Corpus callosum tuh di sini. Dia benar-benar di midline. Bahkan ventricle nih ventricle ya, ventricle aja ada kanan dan kiri. Kalau corpus callosum memang dia crossing midline. Ya, limbic lobe. Nah, ini daerah limbik. Limbik itu pusat emotion, ya, anger, emotion dan segala macam. Memori juga ada termasuk di dalamnya, termasuk hipokampus ya. Ini hipokampus yang kayak ekor siput gitu ya dia. Ini hipokampus. Ya, fornix juga termasuk limbik ya. Jadi limbik ini adalah pusat emotion. Oke. Gray matter, oke. Kita bicara soal brain. Brain itu ada white matter dan gray matter ya. Saya kira semua tahu ya mengenai itu. Sorry, kursornya. Kira-kira semua tahu ya white matter dan gray matter itu ya di nervous system baik di sentral dan peripheral. Eh, Sekarang gampangnya gini. White matter itu jaras ya, isinya tuh jaras. Semua traktus-traktus. Kalau kalian ingat belajar dulu spinothalamic tract, corticospinal tract, semua tract itu adalah bagian dari white matter. Tract itu menyambungkan dari otak ke motorik maupun sensorik kan, sehingga kalau kamu kena panas, kamu tahu kamu harus angkat tangan dan segala macam. Atau kalau pasien hemiparese nggak bisa bergerak itu karena ada jarasnya yang kurang baik misalnya ya. Eh, itu semua perlu mielinasi ya, akson dan mielinasi untuk berjalan si neural pathway-nya. Sehingga white matter itu mayoritas eh, isinya tuh myelinated axon atau unmyelinated axon. Nah, kalau unmyelinated biasanya di perifer nervous system bukan sentral ya. Jadi myelinated axon. Sedangkan kalau gray matter itu justru neuronal cell body-nya ya, semua glia-glia itu banyak di gray matter ya. Eh, Terus gimana sih cara kita membedakannya? Jadi gray matter dan white matter itu ada di kepala, di otak maksudnya, dan juga ada di medulla spinalis. Medulla spinalis itu kan termasuk sistem saraf ya. Jadi kalau kita lihat ini MRI ya, bukan CT scan. Jadi kalau untuk neuroimaging ada dua, yaitu CT scan dan MRI yang paling penting ya, yang bermakna untuk kita evaluasi. Kenapa nggak X-ray? Duh, zamannya kenapa jangan pakai X-ray untuk evaluasi kepala ya? Nggak tembus ya. Jadi untuk gray matter dia tuh di area korteks. Kalian bisa lihat yang pinggir-pinggir ini warnanya agak putih di sini. Ya, ini semua area korteks. Ya, semua ini di sini. Yang pinggir-pinggir aja.
area agak putih. Sedangkan yang area agak hitam ini adalah white matter ya, atau parenkimal itu yang banyak akson-aksonnya ya. Eh, Terus kemudian ini kan di pinggir-pinggir nih. Korteks ini di pinggir, jadi gray matter itu korteks peripheral gray matter itu di area korteks itu yang pinggir kan. Tapi terdapat juga gray matter yang di dalam. Contohnya apa? Yaitu basal ganglia salah satunya. Basal ganglia itu ada caudatus nucleus di sini. Ya, terus ini sebagian keduanya ini disebut lentiformis nuclei. Atau kalau dibagi dua, ini ada dua ya. Lihat warnanya agak abu sedikit, agak hitam sedikit ya. Beda warnanya. Jadi yang sini putamen, yang di dalam globus pallidus ini dia agak hitam karena ada kalsifikasi itu normal. Intracranial calcification sering banget di situ. Ya, ada lagi subthalamic nuclei, tapi tidak termasuk thalamus, bukan subthalamic nuclei ya. Jadi bukan thalamus. Ini thalamus kanan dan kiri. Ya, di antara ini ada kapsula interna, anterior limb, genu, dan posterior limb. Apa sih kapsula interna? Ada juga yang bilang kapsula eksterna di sini. Ya, apa sih itu? Itu semua sama white matter, jaras-jaras, cuman bedanya dia masuk berkelok kayak jalanan. Kalau masuk ke sini dibilang jalan ini seperti itu. Dan pentingnya apa? Karena di kapsula interna itu banyak nuklei-nuklei saraf jaras dari yang menghubungkan dari spinal cord ke otak untuk diinterpretasikan seperti itu ya. Jadi beda-beda, makanya dipisahkan anterior limb sendiri, genu sendiri, kapsula interna yang posterior limb sendiri yang di belakang, genu dan anterior limb ya. Itu beda-beda ya. Oke, ini red nuclei sama substansia nigra ya. Ini daerah midbrain. Ini sudah termasuk brainstem. Brainstem itu ada midbrain, pons dan medulla oblongata. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Oke. Ini masuk white matter ya. Tadi ada corpus callosum sudah saya sebutkan ya yang di tengah ini ya. Di pinggirnya mereka dia itu ada cingulate gyrus ya. Kemudian untuk fiber. Mungkin ini agak advance, saya cuman mention sedikit aja untuk men-trigger kalian bahwa radiologi itu nggak cuman X-ray aja, nggak cuman CT dan MRI yang biasa saja, bahwa kita sudah sangat advance sehingga key point yang saya mau masukkan di sini nih, meskipun kalian baru masuk adalah kita sangat berkaitan erat dengan teknologi dan bayangkan teknologi itu berapa cepatnya berkembang. Dulu kita nggak punya telepon yang ada iPhone yang ada kameranya, sekarang kita punya 2-3 kamera, satu satu kamera, satu iPhone, satu HP gitu ya. Jadi kalian sebagai PPDS yang baru, jangan cuman berhenti di situ kalau mau belajar. Harus terus berkembang, mengikuti dan perkembangan zaman, terutama radiologi yang sangat cepat ya. Ini baru salah satu advance MR yang terjadi dan ini sudah lama gitu ya. Jadi di kalian pasti akan semakin bertambah itu kehebatan suatu alat ya untuk radiologi. Nah, white matter seperti saya bilang itu kan banyak akson ya, banyak jaras ya, yang spinothalamic, corticobulbar tract semua itu corticospinal tract lah, spino apa tract itu semua itu bagian dari white matter. Nah, itu kan jaras ya. Sehingga jaras itu dipisahkan kalau secara garis besar. Ada namanya commissural fibers ya yang mengkoneksi kanan sama kiri ya. Nih bisa dibaca tuh cerebral hemisphere. Contohnya ya yang tempat-tempat yang di tengah seperti corpus callosum tadi yang paling penting ya. Kemudian projection fibers itu biasanya biru, itu yang connect ke brainstem atau cerebellum atas ke bawah. Ya, association itu depan belakang. Gampangnya kalau saya tunjukkan ini DTI namanya dalam MRI DTI diffusion tractography. Jadi dia itu melihatkan jaras. Seberapa wah jaras-jaras white matter di brain kita. Lihat warnanya. Sekarang sih warnanya masih merah, biru, sama hijau ya. Nggak tahu lagi nanti 5 tahun ke depan bisa diganti kah atau bagaimana. Ini ada clue-nya. Kenapa merah gitu kan? Kenapa biru? Seperti yang saya sudah tuliskan di sini. Kenapa merah? Merah itu menggabungkan kanan kiri. Biru itu kamu lihat langit, lihat bawah, lihat lihat apa? Lihat ocean dan lihat sky. Jadi naik turun. Jadi dia menghubungkan sesuatu yang ke superior dan inferior, menghubungkan dari brainstem ke kapsula interna ke daerah yang atas atau daerah yang bawahnya. Jadi koneksinya tuh gini,
vertikal. Nah, kalau commissural fiber itu transverse ya, gitu. Nah, association fiber itu ke depan dan belakang. Macam lampu hijau di lampu merah itu, kalau lampu hijau kamu jalan kan. Kalau kamu lampu merah, kamu otomatis kamu tengok-tengok dulu boleh boleh jalan atau enggak gitu kan. Itu. Jadi ini contohnya lihat yang merah crossing midline ini corpus callosum ya contohnya. Nah, ini yang biru-biru naik-naik turun ini kan. Itu dari atas ke bawah contohnya ini fibers daripada corticospinal tract. Oke, nggak selalu saya bahas dalam, cuman nice to know. Nah, ini ada suatu kuis sebenarnya ya, kapsula interna. Tadi saya sudah bilang kapsula interna itu banyak area nuklei-nuklei yang lewat di situ untuk menghubungkan daripada eh, yang daerah bawah ke atas, baik dari motorik sensorik ke interpretasi di korteks ya. Itu regarding kapsula interna dan ini corticospinal tract, corticospinal tract ya. Pilih satu yang benar. Corticospinal tract itu berjalan di mana? Ya, ini penting karena kalau orang stroke biasanya itu yang kena ya, dan ingat corticospinal tract itu juga banyak dekusasio. Makanya orang hemiparese kanan, lesinya di kiri kayak gitu ya. Jadi ini saya langsung aja kasih jawabannya ya. Kita bedah satu-satu lah. Berjalan di anterior limb, kalian pasti nggak tahu juga ini bukan. Ini juga bukan, tapi dia berjalan di posterior limb. Ya, hanya di posterior limb. Kemudian 90% tidak dekusat, jelas salah. 90% justru dekusasio. Ya, kemudian kontralateral ini benar ya. Jadi makanya itu orang hemiparese kanan, kelainannya di kontralateralnya. Karena 90% dekusation. Oke. Brainstem. Ini bagian dari infratentorial. Bentar ya. Brainstem itu tadi ada midbrain, pons, dan medulla oblongata. Nah, ini midbrain ya, pons yang agak menjendol dan medulla oblongata di bawahnya. Ini posisi apa? Ini view dari sagital ya, karena kamu lihat dari kan pinggir samping. Banyak pentingnya brainstem itu selain dia termasuk aras ya, termasuk untuk awakeness, eh, untuk apa tuh alertness juga, tapi dia juga sumber dari banyaknya cranial nerve nuclei di situ. Cranial nerve ada 12 ya. Dan itu mayoritas nukleinya di brainstem, macam-macam levelnya. Ini sudah saya tulis, bisa dipelajari nanti sendiri. Sorry. Nah, ini potongan asial. Yang mana kira-kira yang midbrain? Yang mana kira-kira pons? Yang mana kira-kira medulla oblongata? Kalau aksial itu kan kita potong ya, kayak daging kita potong iris 1 cm, kah 2 cm, kah atau berapa mili kah kita potong. Nah, irisan-irisan ini, nah beda level, beda struktur. Ya. Kira-kira nih, Dokter Lydia deh, yang mana yang midbrain? Yang A, B, atau C? Coba dibuka mute-nya, biar saya nggak ngomong sendirian gitu ya. Izin dok, untuk midbrain yang A dok. Oke, Dokter Jonggi Matias, yang pons yang mana? Izin dok, izin dok untuk yang pons B dok. Oke, berarti sisa medula ya. Saya nggak panggil orang lagi, pasti tahu. Iya, mudah ya. Ternyata mudah. Karena saya urutkan aja ini. Sebenarnya dari level atas ke bawah ya. Midbrain kalian bisa lihat ini jendolannya di depan. Nah, kayak ada kayak kupu-kupu gitu ya. Sedangkan kalau si pons itu kayak gigi geraham. Ya, kalau medula jelas yang paling bawah sudah. Di bawahnya bentuk ini itu biasanya medula, paling kecil ya biasanya. Terus kalian bisa lihat levelnya, brainnya juga. Lihat di mana ini belum kelihatan orbitanya. Orbita kan di sini ya, ya kan? Ini belum kelihatan orbitanya. Begitu sudah mulai kelihatan orbita, itu levelnya sudah mulai arah-arah ke pons. Ya, ini masih frontal sinus. Ini sinus frontalis ya. Ini sinus ethmoidalis. Ya, ini temporal lobe ya. Kemudian jadi semakin bawah ya semakin turun ya. Apalagi yang ini, sisa brainnya nggak kelihatan sudah. Sisa cerebellum aja. Jelas ini sudah paling bawah ya. Berarti di tengah ini, struktur yang di tengah ini adalah medulla oblongata. Simpelnya gitu kalau kalian awal-awal belum terlalu mengerti. Ya, pakai hints-hints ini apa kira-kira midbrain atau enggak ya. Sambil cari-cari di literatur di Google ya. Terus jendolannya ke depan, oh itu midbrain ya kan. Kalau dia smooth gitu, depannya smooth, besar seperti gigi geraham, itu biasanya pons ya. Kemudian yang paling bawah itu medulla oblongata
ya. Oke. Terus mungkin dari slide ini nggak kelihatan yang lain-lain. Ya ini cerebellum, ini temporal lobe ya. Ini masih frontal lobe di sini ya. Oke, kita next dulu deh. Ya ini cranial nerve ada 12, saya nggak akan dikte satu-satu ya. Hanya untuk ini namanya introduction, jadi paling nggak lengkap sedikit ya. Nah ini cranial nerve itu nggak semuanya termasuk central nervous system, jadi hanya ada beberapa ya. Cranial nerve juga saya bilang tadi mayoritas ada di brainstem ya, nukleinya. Sekarang saya tanya Dokter Antoni Satria Jaya, kira-kira jawaban yang ini apa? Cranial nerve apa yang tidak ada pada brainstem? Ini bisa dilogika sih sebenarnya, Dok. Ya, pilih satu atau lebih. Salah enggak apa-apa, kalian masih awal kok. Ini biar saya enggak kayak ngomong sendirian aja. Cranial nerve 1 dok. Bisa satu atau lebih, pilihannya cuma satu berarti. Saya Satu, dua, 2 ya? mungkin ya. Iya, betul. Oke. Oke, nextnya mungkin Dokter Erina, cranial nerve apa yang merupakan part dari central nervous system? Nggak semua central nervous system, yang lainnya bisa peripheral nervous system. Itu penting karena lapisannya beda. Jadi kalau mau ngomong tumor di cranial nerve-nya termasuk apa nervous central nervous system itu kan selnya berbeda dengan sel yang di peripheral nervous system. Izin dok, mungkin 2 dok. 2, 1 dan 2 dok. 1, 2, dan 3 biasanya ya. Baik dok, makasih. 1, 2 yang paling penting ya. Nah, itu bisa dilogika karena dia lokasinya aja di atas gitu ya. Tuh. Ada juga yang bilang bahwa 5 termasuk. Jadi, tapi yang paling utama 1 sama 2. Ingatnya 1 sama 2 aja. Sisanya ya kadang ada jurnal yang bilang gitu, ada yang enggak gitu ya. Kemudian modalitas apa yang paling baik menilai cranial nerve? Mungkin Dokter Kori. Izin dokter. Mungkin dengan MRI tapi dengan yang potongan tipis ya dok. Potongan tipis dan sekuen tertentu ya. Betul MRI. Neurografi itu nggak ada ya, bohong. PET scan jelas tidak ya, sangat-sangat tidak sensitif dan tidak spesifik. Dia sensitif tapi tidak spesifik, apalagi X-ray ya. CT scan no, cannot. Oke, kita next dulu. Cerebellum. Ini kita bisa agak cepat saja ya. Cerebellum itu tuh hemisferes ya, ada kanan sama kiri ya. Gampang. Midline-nya ada vermis ya, daerah sini vermis. Terus ini jangan dibilang mesh ya. Senior-senior ada yang bilang ini mesh, ini flocculus ya. Itu salah satu anatomi ya. Jadi jangan salah belajar anatomi dulu. Pituitari, ini yang daerah sela tursika tadi ada pituitari ya. Pituitari ada anterior sama posterior ya untuk perbedaan daripada kelenjar dan fungsional hormonnya. Di dekat situ struktur yang penting ada ini pituitary stalk ya, ada optic chiasm karena nanti ini optic chiasmnya di sini terus masuk ke jadi optic nerve. Ya, ini potongan apa? Ini sagital ya. Sini ada third ventricle, lateral ventricle ya. Kemudian ini potongan koronal. Ini koronal, ini optik chiasm yang di tengah nih, kayak jendol kanan dan kiri ya. Nanti dia akan maju ke depan ya untuk jadi optic nerve gitu ya. Di sini ini cavernous sinus ya, yang putih ini ya, ini cavernous sinus. Di cavernous sinus itu ada ICA itu internal carotid artery ya, saraf kranial yang ada di cavernous sinus itu 3, 4, 5, 1 V1, V1 itu ada 2 nuklei ya, V1, V2 ya, V1, V2, 3 sama 4 ya, itu area cavernous sinus. Meninges, ya meninges ini sudah tahu lah ya, dura mater, arachnoid ya, kemudian dura mater yang paling luar, arachnoid yang paling dalam, pia mater yang paling dalam ya. Jadi ini membedakan space ya. Nanti yang paling berbeda adalah di mana kita menentukan dia subdural
Gimana kita menentukan epidural ya kan? Ini termasuk untuk perdarahan yang paling sering ya kan. Lesi lain masih bisa kayak subdural infection kayak subdural emphysema, subdural em, metastase atau epidural metastase itu masih mungkin semua. Tapi yang paling penting adalah perdarahan karena itu paling gampang untuk dilihat. Subdural kah, epidural kah, subarachnoid kah. Ya, kalau subarachnoid dia pastinya harus mengikuti ya arachnoidnya ya, yang itu masuk-masuk ke gyrus, masuk-masuk ke sulcus gitu. Kalau di subdural ya di subdural, kalau di epidural ya di luarnya gitu ya. Nah, ini juga ada selain perdarahan tuh biasanya yang fokusnya untuk meninges itu adalah infection, yaitu meningitis ya. Nah, tapi meningitis itu kan klinis di mana kamu ada kaku kuduk, demam dan segala macamnya. Nah, sedangkan kalau yang kita lihat pada imaging itu biasanya adalah enhancement dari kontras ya di leptomeninges atau di pachymeninges. Intinya di meninges. Apa sih bedanya paki sama lepto? Ya, jadi kalau pachymeninges itu dia beradanya di lebih luar, kalau leptomeningeal itu biasanya lebih dalam. Jadi dia di antara subdural gitu biasanya, di antara arachnoid pia. Nah, sedangkan kalau si paki itu di antara dura dan arachnoid. Jadi lebih smooth, lebih linear, nggak masuk-masuk seperti leptomeningeal. Itu ya. Hematom yang melewati midline tidak melewati sutura itu apa? Nah, ini sebenarnya saya mau trigger kalian aja. Ada perdarahan tuh macam-macam. Ada EDH, ada SDH, ada SAH, ada IVH, ada subgaleal hematom. Coba dicari sendiri ya. Gimana cara membedakannya? Itu nanti akan sangat terpakai pada CT kepala itu sangat sering. Ya. Terus belajar membedakannya. Ada yang sudah senior tapi belum bisa membedakannya itu gaswat. Ventricle ya, ada ventricle lateralis, ventricle 3 ya, atrium. Terus ini ada cerebral aqueduct yang menghubungkan ventricle daerah atas dan ventricle 4. Ventricle 4 tuh kalau dari sagittal tuh posisinya seperti ini. Ya. Kemudian ini ventricle lateralisnya. Ini dari potongan aksial ya. Bisa dipelajari sendiri, gampang lah ventricle itu ya. Kalau IVH jelas yang mengisi ventricle ya. Ah, ini gambar CT scan ya. Kalau CT scan tadi saya bilang kan ada cortex dan ada white matter atau parenchyma. Kalau cortex itu dia yang di luar itu. Ya. Warnanya agak sedikit lebih putih daripada si parenchymal. Parenchymal ini lebih hipo. Oke. Ya, ini ventricle, third ventricle, basal cistern ya. Ini anatomi banget ya. Nanti basal cistern juga macam-macam sekali cisternnya. Jadi tinggal dipelajari. Kita lanjut aja. Nah, ini untuk arterial. Jadi salah satu yang penting juga adalah teritori arteri untuk kita tahu stroke. Ya. Kalau anterior sirkulasi biasanya dia dari ICA, carotid artery ya. Kalau posterior itu dari vertebralis, sambungannya ke situ, ke basilaris dan daerah-daerah sambungannya situ yang mengalami stroke. Kalau anterior sirkulasi itu pasti utamanya dari ICA atau carotid interna artery. Nanti bisa nyabang ke ASA atau anterior cerebral, ada middle cerebral ya. Kalau posterior bukan ya, posterior itu dari belakang. Walaupun mereka ya namanya circulus Willisi, mereka nyambung semua ya. Jadi ini kalau tampilan angiografi daripada MRI ini ya, ini anterior cerebral arterinya ya. Ini anu apa ICA masih ya carotid siphon yang bentuknya agak berkolek itu kan ya. Baru dia menjadi MCA kanan kiri. Ini yang menghubungkan MCA dan ASA yaitu middle cerebral communicating artery. Kalau anterior yang communicating dia menghubungkan di sini, ini nggak kelihatan. Tapi antara kanan kiri ini ada sedikit di sini, yaitu communicating yang anterior bukan yang cerebri. Kalau yang cerebri itu yang lurus ke depan. Kalau yang komunikasi pasti ada komunikasi ya, kayak gitu. Oke, terus oh ini posterior ya. Yang ini posterior sirkulasinya ya. Ini ada PCA, ada basilaris, kemudian vertebralis. Ini juga sama, mirip. Ini cabang-cabangnya ada cerebralis dan AICA, superior cerebral. Ini gampangnya dari atas si PCA dulu, SCA baru AICA. PICA itu posterior inferior cerebral artery itu sudah dari vertebralis. Jadi bukan lagi dari basilaris artery. Dia anunya eh, feeding utamanya ya. Jadi dia percabangannya dari vertebralis ya.
Selain arteri ada venous system. Ini juga penting untuk drainasinya. Cenderung lebih mudah karena lebih sedikit. Ya, superior sagittal sinus yang paling atas ya, inferior sagittal sinus, kemudian ada intercerebral vein, straight sinus di antara internal cerebral vein dan straight sinus itu ada namanya vein of Galen. Ini yang kalau Galen aneurysm ada pernah temu kasus mungkin itu di sini. Ya. Terus kemudian dia drainase ke jugular. Ini transverse sigmoid jugular. Transverse itu yang sini ya. Ini kan potongan sagittal. Ini potongan aksial. Jadi ini transverse sigmoid. Ya, kemudian dia turun ke jugular. Ini yang tadi saya bilang cavernous sinus di sini. Ya, yang ada isinya cranial nerve dan juga ICA ada di dalam sana. Oke, ini CT scan. Ini mau saya lihatkan bahwa ini kalau misalnya dari atas, ini yang paling atas kayak ini. Paling atas ke bawah. Ini paling bawah, daerah sini. Ya. Eh, ini vena ventricle lateralis ya, kemudian ini ada caudatus nucleus ya, masuk basal ganglia ya. Terus ini ventricle 3 yang kecil ini normal kecil-kecil begini ya. Terus ini ada pineal calcification normal, sering ya. Terus frontal lobe ya, ini mulai temporal lobe karena saya sudah mulai bisa melihat ini Sylvian fissure, sorry. Sylvian fissure ya. Terus bisa lagi lihat ini bahwa yang pinggir-pinggir ini putih, ini adalah cortex. Sedangkan yang hitam, yang agak lebih abu-abu di dalam, ini adalah white matter-nya. Terus kalau kapsula interna itu bentuknya kayak K kebalik gitu ya. Lihat di sini, 1, 2. Nah, ini ada anterior limb, genu, posterior limb. Ini kapsula interna. Kapsula eksterna itu luarnya. Semua ini masih termasuk white matter. Ya. Hanya perbedaannya tadi di daerah, di particular area, itu ada nuklei-nukleinya. Ya. Kemudian ini masih lateral ventricle. Ya, posterior horn, ini kalsifikasi normal. Jadi ingat kalsifikasi normal di intrakranial itu beberapa normal. Contohnya yang tadi di daerah basal ganglia nih, contohnya di globus pallidus kanan kiri ini ada putih-putih ya. Ini kalsifikasi kalau putih itu. Ini di pineal normal juga. Kalau sekecil ini ya, kalau besar ya udah massa. Terus ini di arachnoid granulation-nya. Ini Sylvian fissure-nya ya. Ini udah temporal lobe ya. Di depan ini, lihat ini kan ada kayak korteksnya gini ya. Ini daerah insular cortex namanya. Ini depan ini frontal lobe. Nah, sini sudah mulai masuk midbrain. Midbrain ya. Ini pons. Bisa bedakan ini jendolannya di depan, terus ada cleft di tengahnya. Itu namanya interpeduncular system. Sekarang pun saya kasih tahu kalian nggak akan hafal. Nanti dengan sering melihat akan pasti lama-lama hafal sendiri. Ya, ini temporal lobe. Di situ ada temporal horn daripada lateral ventricle. Ya, normalnya setipis itu bahkan hampir nggak kelihatan. Kalau sudah mulai kelihatan dan agak konveks, hati-hati sudah mulai ada hidrosepalus. Ya, cerebellum fourth ventricle. Nah, ini MRI. Yang saya mau kasih hints sedikit untuk MRI, kita belajar basic dulu. Basic itu adalah 2 atau 3 lah, 3 sekuen gitu ya. 2 sekuen yang utama adalah T1 dan T2. Semua pasti tahu. Gimana sih cara membedakannya? Oh, paling gampang lihat ventricle atau cairan. Kalau di kepala gampang karena pasti ada ventricle yang namanya yang isinya cairan gitu ya. Kalau cairan di T1 itu hitam, kalau di T2 dia akan putih. Lihat ini ventricle dan isinya putih. Ya, lihat ini semua cairan-cairan CSF di pinggir ini juga semua putih, sedangkan yang di sini hitam. Ya, tapi seandainya kalian dapat gambar lain ya yang kalian ragu, kalian nggak bisa lihat ventrikelnya misalnya, ragu dengan isi ventrikelnya atau yang gambarnya nanti mirip kayak flare ya, flare itu sekuen ketiga yang penting juga untuk secara basic ya. Kalian juga bisa lihat gray dan white matter-nya. Kalau dari zaman dulu saya belajar radiologi itu selalu dibilang untuk melihat anatomi lihatlah T1, sequence T1, T1 to 4 anatomi. Jadi gampangnya T1 akan paling mirip dengan anatomi. Ketika saya bilang gray matter pasti gambarnya gray gitu ya. White matter gambarnya white. Jadi cocok aja di sini. Gray matter kan korteks di pinggir nih, lihat semuanya lebih hitam, lebih gray. Sedangkan white matter-nya lebih white. Jadi cocok ini T1. Ya, sedangkan kok T2 dia kebalikannya. Ya. Itu yang bisa dilihat perbedaannya. Nah, kalau flare, korteks-korteksnya ini mirip kayak T2, tapi cairannya hitam karena dia fluid attenuation atau fluidnya disupres sehingga fluidnya ditekan nggak memberikan sinyal sehingga hitam. Itu perbedaannya. Nggak tahu ada gambar flare atau nggak tadi, tapi ya nanti kalian akan seiring waktu akan bisa mengetahuinya. Ini cuman kunci aja untuk
gampang melihat T1 dan T2 itu basicnya. Ya. Kemudian penggunaan CT dan MRI. Untuk CT itu yang kita paling butuh tuh sebenarnya Hounsfield unitnya, ya, terutama untuk trauma patient, hemorrhagic patient mau trauma atau enggak trauma. Ya, Hounsfield unitnya itu ada macam rentangnya. Kalau mendekati nol ini biasanya air fluid ya. Dia mendekati nol. Bisa 10, 11, 7, -6 pun masih termasuk dekat air. Semakin dia negatif itu semakin ke R. R ini R bahasa Inggris udara ya. Semakin -1000 itu isinya udara. Ya. Kalau minusnya ratusan ya, sekian itu fat. Kadang bisa -78, 80, 100 lebih ya. Pokoknya nggak terlalu sampai 500-an itu masih termasuk fat. Dan itu gampang clue-nya bisa dibedakan kalau pas kita lagi baca foto, itu kita bisa lihat subkutan lemak. Subkutan lemaknya sama nggak dengan lesi yang kamu lihat. Kalau dia nggak sama, ya berarti itu mungkin udara. Ya, kalau sesama hipodens ya, hipo dan hiper ya, putih itu hiperdens, kalau hitam itu hipodens ya. Semakin putih semakin tinggi itu logam ya. Kalau tulang is mendekati logam, cuman tulang itu ada marrow, terutama area-area yang masih aktif marrow-nya kayak vertebra, kaput femur gitu, itu yang sumber marrow, sumber red blood cell product memproduksi, otomatis dia akan tercampur fat ya. Marrow itu kan ada fatnya dan juga fluid darah, sehingga agak mix, nggak bisa terlalu positif tinggi Hounsfield unitnya. Tapi kalau yang tulang-tulang lain itu pasti tinggi, positifnya pasti ribuan. Soft tissue itu sekian, darah pun di daerah sekian. Ya, darah akut itu bisa sampai 70-60 HU, darah subakut di bawah 40 biasanya. Ya, jadi itu salah satunya untuk membedakan ini baru terjadi ya perdarahannya atau kira-kira sudah semingguan gitu ya atau mulai terserap. Tapi clue-nya adalah hati-hati di saat hiperakut blood, karena hiperakut blood yang baru ngocrot gitu ya dari arteri yang terpotong kah atau perdarahan gitu ya dari trauma gitu. Baru keluar, dia belum mendeposit suatu iron, jadi dia nggak terlalu terang. Nah, itu agak ada clue-nya lainnya. Nanti kalau sambil belajar dan sudah masuk di program studinya, nanti akan pasti dibimbing sama konsulen-konsulennya untuk mengetahui gambaran hiperakut blood, tandanya aktif, masih ada aktif bocoran darah itu. Tapi kalau darah itu bocor, akut, dan enggak terlihat ada bocor yang aktif terus-terusan, itu biasanya dia akan menunjukkan 70 HU, 60-70 HU, sangat-sangat hiperdense. Nanti kita lihat contohnya. Ini ada tabel ya, dilihat aja nanti seiring waktu kalian pasti hafal, saya yakin. Ya, hipodens itu lemak, udara, cairan, ya, atau sesuatu hal yang kronik, ya. Kemudian isodens ya jelas itu normal brain, ya. Terus beberapa solid tissue juga atau solid mass juga masih bisa isodens, ya. Hiperdens itu jelas metal, tulang, ya. Kontras jangan lupa kalsium, ya, darah yang baru atau yang masih ada deposit ironnya. Kalau MRI, em, jadi benarnya kapan sih perlu CT atau kapan perlu MRI? Kita harus menilai klinis. Kalau pasiennya stroke jelas butuh dua-duanya. Why? Karena kita harus exclude dulu hemorrhage. Begitu hemorrhage yang nggak ada dengan klinis yang stroke, stroke itu klinis ya. Secara teoritis, stroke itu definisinya adalah kelemahan neurologis mendadak, defisit neurologis mendadak. Jadi tiba-tiba parese, tiba-tiba ptosis. Nggak ada yang progresif. Kalau progresif ptosis, ya itu kerusakan saraf, iya, tapi bukan karena stroke, mungkin karena yang lain, karena tumornya di situ kah atau hal-hal yang lain ya. Jadi biasanya adalah sesuatu yang mendadak, hemiparese mendadak, disfungsi neurologis mendadak itu stroke. Jadi begitu dia lihat CT scan tidak ada perdarahan, maka bisa dimasukkanlah suatu thrombolytic agent. Itu pentingnya CT di situ. Tapi tidak bisa menilai akut infak ya, apalagi kurang dari 6 jam. 6 jam itu yang paling early untuk melihat stroke. Kadang bisa 24 jam baru kelihatan. Jadi bukan alatnya atau modalitasnya untuk melihat akut infarction pada CT. Kalau akutnya sudah lewat 24 jam masih mungkin ya. Arah-arah subakut kayak gitu tuh masih mungkin. Tapi kalau masih di bawah itu susah
Jadi makanya biasanya cold stroke itu dilakukan dua-duanya. CT karena paling cepat, paling 10 detik selesai. CT ya, masukkan MRI. Untuk lihat apa? Karena MRI dalam 30 menit saja kita bisa tahu yang mana yang infak. Itu dengan sequence namanya DWI atau Diffusion Weighted Imaging. Ya. Eh, terus kalau hal-hal yang kayak tumor dan gangguan-gangguan kongenital ya, yang terutama terutama bermainnya di parenkimal ya, bukan kayak struktural apa bentuk kepala atau bentuk vertebra servikal kayak gitu, bukan kelainan yang morfologi bentuk kepala biasanya kayak kraniostosis itu ya, biasanya akan tetap disarankan MRI karena itu lebih bagus untuk menilai tisu atau jaringan-jaringan parenkim cerebrinya ya. Tuh. Kalau untuk gambar, kalau tadi CT kita pakai densitas ya, Hounsfield unit nama pengukurannya, hipodens, isodens, hyperdens gitu ya. Kalau di MRI kita pakai intensity ya, intens, hyperintens, isointens, hypointens ya, atau mau boleh high signal boleh juga nggak ada masalah, tapi nggak pakai dense karena kita tidak menilai densitasnya pada MRI, kita menilai intensitasnya, oke? Apa saja yang bright on T1? Yang bright on T1 itu lemak, ya, kontras, semua high protein dan subacute hemorrhage sama melanin, ya. Yang dark on T1 yang ini benar-benar dark ya, bukan iso intens, itu kalsifikasi udara, chronic hemorrhage, ya. Acute ini yang seperti saya bilang kalau dia masih ada yang bocor tuh kadang masih bisa acute hemorrhage. Ya, kalau di hemorrhage age atau usia hemorrhage pada MRI itu jauh lebih akurat mendeteksinya ketimbang pakai CT scan. Ya, CT scan paling lihat HU-nya ya, dan kadang itu masih bisa tumpang tindih. Tapi kalau MRI itu lebih valid. Itu nanti bisa dipelajari lebih lagi. Bright on T2, water ya, fluid CSF ya, hemorrhage ya. Dark on T2 ya sama calcification. Fat ini bisa dark, bisa iso. Hati-hati ya. Jadi ingatnya kalau ditanya penguji boleh bilang fat, tapi kalau secara realistis kita lihat imaging nggak semuanya itu benar-benar dark. Kadang sedikit gray, sedikit iso. Ya, ini semua mayoritas mesh hampir bright on T2 dan dark on T1. Jadi gampang diingatnya tuh ini hal ini. Bright on T1 apa aja? Karena kebanyakan hal yang patologis itu dark on T1 kecuali hemorrhage ya. Eh, dan high on T2 atau hyperintense on T2 itu mayoritas. Jadi ingat aja itu kuncinya dan hanya ingat kira-kira yang menunjukkan hyperintense pada T1 itu apa? Itu ya, fat, hemorrhage, dua itu dulu. Melanin apa itu nanti dulu. Dua itu kan kamu harus pikir dulu. Buktikan dulu itu dua, kalau bukan baru kamu pikir yang lain. Ya, itu. Kira-kira ini modalitasnya apa? Angel? Dokter Angel? Iya. Dokter Angel ini kak, anaknya dokter siapa tuh? Yang Halo, ketemu lagi kita ya. Pantas kayaknya familiar, tapi aku tahu salah ya kan. Akhirnya kamu masuk radiologi, senang juga saya. Hebat, luar biasa. Heeh. Kalau ada apa-apa kalian boleh WA ya kalau misalnya mau tanya. Hari ini nggak terlalu dalam-dalam lah. Ayo, apa Angel kira-kira? Apa Siti, betul. Terus kira-kira historinya apa ini? Pasien ini datang dengan yes, salah satunya ya. Diagnosisnya? Yes, SDH ya. Selain itu, kalau kita radiologi, lihatnya SDH. SDH bentuknya crescent seperti itu ya. Terus apa midline shift. Terus ini brainnya efface semua ya. Ini sulcal giri ya. Sulcal giri yang elok-elokannya daripada brain itu tadi, itu tuh nggak kelihatan semua di kanan. Dia menyempit atau efface. Sehingga itu tandanya edema. Sehingga ada brain edema dan ada midline shift atau subfalcine herniation ke kiri. Kalau dia lebih dari 5 mili itu agak warning. Ya, jadi diagnosisnya SDH, likely historinya adalah trauma karena SDH paling sering disebabkan oleh trauma ya dan hal lainnya kalau kamu lihat kanan kiri ya dan pasiennya nggak ada trauma hati-hati penggunaan antikoagulan. Oke, lanjutnya Dokter Chelsea mungkin kira-kira ini modalitas apa?
Izin dokter, Ya, ini CT scan ya. historinya mungkin trauma juga dok. Terus Mm-mm. diagnosisnya ini EDH nggak, dok? Betul, oh, hebat semua. EDH ya akut ya, ini likely masih 70 HU ke atas ya. Kemudian ini ada fraktur di os temporalnya, lihat ya, EDH. Jangan lupa kalau mention suatu, ini kan hal emergency, kalian pasti akan menemukan hal-hal emergency terlebih dahulu, mungkin ya. Saya kurang tahu sih di angkatan pertama itu nanti apa yang kalian pegang, tapi seharusnya biasanya adalah emergency walaupun nggak megang CT ya, tapi kalian harus tahu nggak cuman describe EDH-nya, describe ini berapa volumenya, mass effect-nya ya. Terus kalau ada EDH pasti di situ ada fraktur biasanya ya. Lihat frakturnya, jangan lupa pakai bone window. Ini brain window, ini bone window. Jadi kalau CT scan ada beberapa brain apa window ya. Kalau untuk kepala biasanya ya brain sama bone window yang paling penting ya. Di antara itu kita adjust sendiri untuk melihat hal-hal yang lain tuh masih perlu, tapi secara validnya itu brain dan bone. Nanti kalau di toraks ada lung window, mediastinal window dan lain-lainnya ya. Eh, Jangan lupa bahwa kalau ada EDH, kalau SDH itu biasanya terjadi pada area countercup ya. Jadi kalau kalian sudah lihat EDH di sini, satu satu yang perlu dilihat, cari fraktur di dekat situ. Ada enggak? Habis itu lihat seberangnya. Ya, lihat seberangnya. Ada nggak SDH countercupnya? Ya, mekanismenya apa? Belajarin sendiri patogenesisnya itu. Ya. Oke, ini IVH ya. Nggak usah ditanya lah, pasti bisa semua mengisi ventricle. Jangan lupa kalau sudah ngisi ventricle, pasti dia ada hidrosefalusnya juga nih, lihat ya. Kalau nggak ada hidrosefalusnya berarti biasanya nggak sebanyak itu. Ya, terus lihat nih sulkal kirinya, kalau yang pasien ini lihat masih kelihatan ya, yang berkelok-kelok hitam ini ya. Pasien ini yang sebelah kiri juga masih kelihatan ya. Lihat, ini nggak ada sama sekali. Ya, ini diffuse cerebral edema. Hal yang bisa bikin seperti ini itu juga bisa hipoksik global, ya. Terutama kalau semuanya hitam, maksudnya agak grey. Ini kan masih agak kelihatan nih korteksnya agak putih, masih kelihatan. Kalau semuanya sudah mulai grey, kamu susah bedakan ini korteks, ini bukan korteks, itu susah dibedakan. Ini tanda-tanda global iskemia, jadi harus hati-hati. Oke. Nah, ini mungkin Dokter Vergi Buntoro, modalitasnya ini apa? Iya dok, ini modalitasnya CT scan dok. Mm-mm. Kelainannya ada perdarahan intraparenkim dok. Di mana? Di Kira-kira riwayat talamus. pasien ini datang dengan apa? Kemungkinan hipertensi ya dok faktor resikonya. Ya, betul. Kenapa? Karena mungkin ada pecah arteri dok. Pecah arteri. Ya, berdarah itu pasti ada yang pecah ya. Kenapa tapi? Kenapa bilang ini bukan trauma kah? Kenapa hipertensi? ICH kan nggak harus selalu non-traumatis. Pasien ICH pun bisa karena trauma. Ada yang mau bantu? Ini nggak dinilai kalian salah ya, nggak apa-apa kok. Dokter Yosua mungkin. Itu ada yang mau bantu? Izin dokter Ya. mungkin karena tekanan darah tinggi jadi pembuluh darahnya jadi mudah uh, ruptur kalau pas ada tekanan yang mendadak tinggi dok. Iya itu kan iya iyalah namanya juga perdarahan mah ya kan gitu. Tapi kenapa dari gambar ini kamu bisa tahu ini hipertensif? Bukan trauma, hanya dengan gambar ini. Pasiennya belum cerita, kertas klinis belum nyampe di kamu, kamu sudah dapat kayak gini, dokter umumnya, dokter cepetan ini apa? Ini pasti perdarahan ya, tapi ini hipertensif betul ya. Kenapa? Lokasinya, lokasinya ini di mana? Ada yang bisa jawab? Lokasinya ini di mana tak perdarahannya? Dokter Novi, saya ini asal manggil aja loh ya, nggak ada spesifik mau
Izin jawab menanyakan dong. orang ya. Izin jawab dong. Ya, Di basal ganglia kiri dong. Jarang untuk traumatik dong. Makasih dong. bukan, bukan basal ganglia. Bukan. Basal ganglia ini ya. Yang lebih putih ini Oh. caudatus nucleus, ini lentiformis nuclei. Ini ada putamen, ini di dalam sedikit ada globus pallidus. Dari CT scan agak susah ngelihatnya kecuali kalau dia kalsifikasi kayak gini, mungkin kita bisa tahu nih pasti globus pallidus yang paling sering kalsifikasi. Jadi otomatis pinggirnya itu putamen. Ini Talamus dong. talamus, betul. Jadi talamus homoretes, betul. Karena lokasinya talamus, basal ganglia, cerebellum, dan brainstem itu jarang terjadi karena perdarahan yang masih agak lebih dalam. Jarang terjadi perdarahan akibat trauma. Paling seringnya karena hipertensif, betul. Jadi kalau ditanya hipertensif hemorrhage itu terjadi di mana saja, basal ganglia, talamus, cerebellum dan brainstem. Ya, kebanyakan di pons, jarang di tempat lain. Midbrain medulla jarang. Pons paling sering ya. Oke. Ini. Oke. Siapa yang belum ya? Dokter Marsita bisa dijawab ini modalitasnya apa? Modalitasnya CT scan dok. Kira-kira historinya kenapa? Bisa hipertensi, bisa trauma juga tuh. Mm-mm. Terus diagnosisnya Diagnosanya SAH dok. betul, SAH ya. Historinya, nah khusus untuk SAH nomor 1 paling sering trauma, nomor 2 ruptur aneurisma atau hipertensif boleh. Tapi salah satu lah karena terbentuknya aneurisma juga ada role hipertensif di situ ya, kecuali kongenital atau ada semacam sindrom ya, itu juga bisa. Jadi nomor 1 pikirkan dia trauma nggak, tanya dulu pasiennya ini trauma nggak pasiennya ya, nomor 1. Terus yang kedua kalau pasiennya nggak ada trauma atau cari tahu klinisnya tuh gini, tiba-tiba pasien nggak sadar, pasien ini kecelakaan dulu baru nggak sadar ya kan, kebentur terus nggak sadar, atau nggak sadar terus baru kebentur, itu 2 hal yang sudah berbeda ya, karena orang dengan sakit kepala hebat ya, orang-orang SAH ini sakit kepala hebat yang katanya tidak ada yang bisa mengalahkan, the worst headache ever ya, itu eh, tanda-tanda pecahan aneurisma. Jadi harus hati-hati untuk menggali klinis ya, meskipun kalian cuma lihatnya komputer tapi itu sangat penting dan tetap perlu ditanyakan ke pasien ya. Oke, modality kalau untuk neuro ya, USG saya nggak masukin ya, ini mungkin nanti agak pusing kalau dimasukkan sekarang ya. Itu biasanya untuk menilai karotis ya. Vertebra ini termasuk vertebra arteri, sorry nggak tulis arterinya, sama biasanya neonate brain ya. Kemudian CT biasanya stroke hemorrhagic trauma ya, MRI macam-macam inilah ya. DSA ini adalah interventional salah satunya untuk stroke ya, dan vascular malformation. Dia selain diagnosis dia juga bisa terapeutik. Dan nuklir, jangan lupa nuklir ini penting untuk neurodegeneratif, metabolis dan perfusion. Ya, ini termasuk semua di neurodegeneratif sebenarnya ya, kayak Alzheimer disease dan sebagainya macamnya. Oke, ini tadi T1, T2 ya, seperti yang saya bilang T1 gray matternya gray ya, kalian bisa latihan lihat gray ya, sedangkan di T2 dia terbalik ya, gray matternya agak lebih white. Kalau di flare dia fluid attenuation, jadi fluidnya disuppress tapi dia sebenarnya basicnya T2. Jadi kalau kalian lihat korteksnya lebih putih mirip kayak T2 tapi lihat ventrikelnya tidak ada high signal ya. Oke, spine. Nah, agak cepat aja spine ya. Spine itu ada cervical, thoracal, lumbal, dan sacrum. Bisa dibaca sendiri. Spinal cord yang di tengah, ya spinal cord itu berhentinya di kemudian ini transverse section atau axial section ya. Ini ada gray matter dan gray matternya di brain itu yang luar, cortex ya, dan white matter kan subkortikalnya. Kalau di spinal cord terbalik, ya gray matternya itu yang di dalam, yang bentuk kupu-kupu biasanya itu ya. Kemudian ini corpus vertebranya ya, ini kemudian ini pedicle kanan kiri, spinous process ya. Ini ini cervical spine
Ya, ini C1, C2 yang paling besar, ya, C3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini bisa dibaca sendiri ada lamina. Dan ini penting ya, karena eh, mayoritas orang tuh nggak melulu langsung MRI spine. Kadang mereka akan lihat X-ray-nya dulu. Dan yang penting biasanya adalah posisi AP lateral dan oblik. Ini oblik. Nah, oblik itu kita lihat ini ada bulat-bulat. Ya, bisa lihat oval ini foramina neuralisnya, celahnya. Nah, kalau ada tonjolan tulang di sini, di ujung sini, uncinate prosesnya itu ada menonjol, itu akan menekan daerah sini dan bentuknya sudah nggak oval lagi, sehingga pasti ada obliterasi dari foraminal neuralisnya. Ya, ini untuk oblik. Ya, kemudian ini adalah untuk melihat dental fraktur. Sorry, bukan dental, tapi dens fraktur. Ya, ini lihat densnya sama lihat Jefferson fraktur untuk C1-nya. Kalau dia oposisinya daripada C1 dan C2-nya simetris, lihat tuh. Bisa simetris gitu ya. Di sisi medial lateralnya ya, itu normal, tidak ada lateralisasi daripada lateral mesh C1. Kalau ini agak miring ke situ, nah itu harus hati-hati bahwa curiga adanya Jefferson fracture. Kemudian lihat juga ini fracture daripada densnya. Ya. Nah, ini struktur apa yang di lingkar merah? Ini contoh yang saya sudah bilang tadi sih sebenarnya. Sudah apa? Terlanjur sudah saya bilang. Ini uncinate proses. Lihat dia ada, lihat yang bulat-bulat ini ya. Bulat-bulat hitam nih. Ini foraminal neuralis. Lihat itu ada pertumbuhan tulang di situ. Sehingga bentuknya sudah nggak bulat lagi pada level ini. Sehingga ada obliterasi daripada foramina neuralisnya. Biasanya orang ada CRS-nya ya, cervical radiculopathy. Oke, untuk saraf, ya ini yang paling gampang diingat, yang paling perlu diingat maksudnya itu yang atas saja, yang servikal. Yang lainnya sih begitu ini L4 ya, yang bawah, yang keluar adalah L4. Yang lewat adalah saraf di bawahnya yaitu L5. Yang transverse yang L5, sedangkan di bawah L4 yang keluar ya L4. Nah, kalau di daerah servikal itu ada C1, 2, dan nerve-nya itu ada C8. Nah, ini aja yang agak berbeda. Sisanya kurang lebih sama. Ini lumbar, level lumbar ya. L1, L2 kalau kita lihat T12 kan masih ada costa ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 sacrum. Ini pelvic bone ya, sacral wing. Kemudian ini iliac wing. Ya, ada SI joint di sini. Ya, transverse process yang kanan kiri ya, yang kayak hidung itu spinous process ya, yang tengah-tengah ini. Saya yakin kalian sudah pada tahu lah ya, kan sudah ikut ujian masuk ya. Ini hanya untuk refreshment. Ini MRI ya. MRI ini pasti T2 karena lihat CSF-nya terisi cairan ya. Ini diskus ya. Kemudian ini ada CSF. Lihat di sini sudah nggak level spinal cord, lihat L4, L5. Jadi sudah nggak ada spinal cord ya, isinya berarti nerve root aja. Ya, titik-titik ini ya. Neural foramen tempat keluarnya ya, ini nerve root-nya ya. L4, L5 disc berarti ini yang keluar ada L4 ya. L4 exiting nerve root dan transversing-nya adalah L5 yang turun ke bawah. Ya, ligamentum flavum di sini ya, ini facet joint nih. Spinous process yang di belakang. Oke, ini MRI T1 dan T2. Nah, ini yang saya nggak masukkan di sini adalah marrow conversion. Itu penting kalau masih anak-anak atau pasien-pasien gangguan anemia. Nah, itu hati-hati untuk melihat marrow. Ya, nanti itu agak advance jadi nggak perlu. MRI untuk spine ini cukup mudah ya, kan masih ada CSF-nya, tinggal lihat CSF-nya. Oke, ini CT vertebral level. Kira-kira ini level apa? Ini level pasti di bawah, biar agak singkat ya. Aduh, banyak pasien menunggu sudah. Ini level bawah. Kenapa? Lihat kita bisa lihat psoas. Ini sudah gambaran kayaknya usus. Jadi kalau level torakal otomatis kita lihatnya paru, ya kan? Logikanya kan begitu. Terus lihat di tengahnya nggak ada spinal cord. Jadi otomatis ini sudah level lumbar. Ya, ada nerve root, facet, ya, spinous process, kemudian nih erector spinae, muscle ya, erector spinal muscle kanan kiri dan ada psoas muscle-nya. Nah, ini level apa? Torakal. Kenapa? Ini paru-paru. Ya, bisa dilihat beda sekali ini. Ini sudah ada psoas muscle. Ini paru-paru, lung ya. Kan R tadi udara hitam ya pada MRI. Nah, ini spinal cord. Ya, berarti pasti di atas L1 ya kan. Terus lihat lagi kanan kirinya ada paru. Otomatis ini levelnya torakal ya. Kemudian lihat aorta ex descendant-nya.
Nah, ini level sakral jelas ya, kayak seperti sakral wing. Terus ini CT scan ya. Level apa? Gampang lihatnya tadi sama psoas ya, udara usus, fekal material daripada usus ya. Jadi ini level lumbal, ini rektospinainya. Oke, sementara itu dulu untuk introduction. Ada yang mau ditanyakan? Siapa ketuanya? Izin dokter, saya dokter. Iya, gimana? Sangat membantu memberikan pengantar dok terkait neuroimaging. Ya, berarti nggak ada yang tanya ya? Dokter Kori itu yang kapan hari ke sini itu ya, Dok ya? Kayaknya iya. Sudah ke sini ya? Iya, dia dokter. Oh, kamu belum Benar, masuk Dok, aja yang sudah Mas disuruh ikut kemarin. berarti ya? Kasiannya. Iya, iya. Oke, oke. Ya, sepertinya sudah biar kalian bisa istirahat ya. Sebelum kuliah selanjutnya, si Angel kayaknya punya kontak saya, jadi kalau mau ada apa-apa bisa tanya saya, ya. Bisa sama ketuamu juga sudah punya kontak saya, bisa tanya saya. Oke? Good luck. Semoga kalian jadi radiolog yang di dinanti-nantikan, ya. Oke. Selamat sore. Makasih. Terima kasih dokter. Dokter. Banyak dokter. Saya leave ya. Recording stopped.